Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silahkan subscribe buat yang belum agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas sikap orang yang beruntung. Saat seseorang yang sukses ditanya apakah dia percaya pada keberuntungan, tentu saja jawabnya. Tapi ketika ditanya bagaimana Anda menjelaskan kesuksesan jika itu terjadi pada orang yang tidak Anda sukai, mungkin dia akan menjawab, saya sukses itu karena saya bekerja untuk mewujudkannya. Tetapi kalau dia, orang yang tidak disukai tersebut maksudnya, itu karena dia beruntung saja. Jadi keberuntungan ada yang diyakini sebagai hasil karena usaha tertentu atau terjadi begitu saja. Tapi akal sehat memberitahu kita bahwa keberuntungan tidak selalu dapat dikendalikan. Ini terkait dengan peluang dan probabilitas. Keberuntungan mungkin bisa menjadi terbagi 3. Keberuntungan tidak langsung. Anda ikut dengan seseorang teman ke suatu pesta orang lain dan diperkenalkan dengan seseorang di sana. Anda kemudian saling menyukai, terlibat asmara, dan akhirnya menikah. Berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Keadaanlah yang membuatnya terjadi. Keberuntungan karena latar belakang. Usia, ras, warisan, budaya, atau keturunan dapat mempengaruhi Anda untuk mencapai hasil tertentu. Misalnya dipromosikan dalam perusahaan karena Anda berasal dari kampung halaman yang sama dengan si bos. Atau dapat warisan perusahaan dari ayah Anda yang seorang pengusaha. Keberuntungan tak terduga. Jenis keberuntungan di mana seseorang tidak dapat menganalisa sebab dan akibatnya. Memenangkan undian berhadiah atau menemukan selembar uang di trotoar jalan, termasuk keberuntungan yang tak terduga. Meskipun keberuntungan karena latar belakang dan keberuntungan tak terduga sulit untuk dikendalikan, seseorang mungkin dapat meningkatkan keberuntungan dalam kehidupannya. Tapi bagaimana caranya? Caranya adalah dengan meningkatkan jumlah peluang, mengenali suatu peluang yang berharga, dan menanggapinya secara tepat. Saya ulangi, dengan meningkatkan jumlah peluang, mengenali suatu peluang yang berharga, dan menanggapinya secara tepat. Meningkatkan peluang keberuntungan dengan 1. Melalui sikap, 2. Melalui koneksi. Keberuntungan karena sikap. Beberapa orang percaya pada keberuntungan dan keyakinan ini membuat mereka merasa lebih beruntung. Keberuntungan adalah bagian dari pandangan optimis dan keterbukaan mereka terhadap hal-hal baru. Beberapa orang mungkin meyakini kekuatan lain di luar diri mereka dan kekuatan mereka sendiri, serta menganggap kebetulan-kebetulan dalam hidup atau sinkronitas yang memainkan peran penting kesuksesan mereka. Ada hal-hal yang membentuk keberuntungan karena sikap. Salah satunya adalah kerendahan hati, terbuka untuk belajar, optimisme, dan rileks. Kerendahan hati. Kerendahan hati adalah ciri utama seorang pemimpin. Memiliki apa yang dijuluki sebagai memiliki sikap keberuntungan dengan menyadari bahwa diri sendiri memiliki batasan. Mengapresiasi atas upaya yang sudah dilakukan orang-orang di sekitarnya dan tidak menghakimi. Kerendahan hati membuat Anda lebih manusiawi dan memungkinkan Anda menjadi lebih beruntung. Terbuka untuk belajar. Ini merupakan respon aktif dari kerendahan hati. Kerendahan hati mengarah pada kemauan untuk belajar atau setidaknya kapasitas untuk itu, sehingga lebih terbuka untuk menerima ide-ide baru. Berbeda dengan orang yang tidak rendah hati, terlalu percaya diri, atau bahkan sombong. Karena biasanya kurang mempertanyakan asumsi atau pandangan pribadi mereka tentang dunia, karena sudah merasa tahu segalanya. Dengan kerendahan hati, menimbulkan keinginan yang besar untuk mempelajari lebih lanjut tentang apa saja. Belajar dari buku-buku, mendengarkan saran, dan mengeksplorasi ide-ide baru.
bersedia untuk bertemu orang-orang baru, mengajukan pertanyaan baru, atau pergi ke tempat baru untuk mempelajari sesuatu. Optimisme adalah sumber energi untuk perubahan positif. Jika kerendahan hati adalah dasar kemauan untuk belajar, maka optimisme memberikan keyakinan, inspirasi, dan energi yang memungkinkan terwujudnya hal baru. Selalu berpikir bagaimana lebih banyak, lebih baik, dan lebih cepat. Ini pola pikir dari seorang yang optimis. Belajar untuk peningkatan secara terus-menerus. Jadi seperti ramalan yang terwujud dengan sendirinya. Karena lebih banyak keberuntungan cenderung datang pada orang-orang yang percaya pada kemungkinan dan melihat kebaikan dari segala sesuatu sebelum mereka melihat sisi buruknya. Orang optimis adalah pemberi energi yang menularkan semangat ke orang-orang. Sikap positif mereka akan menarik atau tertarik pada kebetulan-kebetulan dalam hidup atau sinkronitas yang membahagiakan atau keberuntungan. Didorong oleh keyakinan yang tak tergoyahkan akan potensi yang lebih baik, mereka juga adalah pribadi yang bertindak. Relax. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang beruntung cenderung lebih rileks daripada kebanyakan orang dan lebih cenderung melihat peluang kebetulan bahkan ketika mereka tidak mengharapkannya. Sebaliknya, orang-orang yang cemas cenderung memiliki fokus perhatian yang sangat sempit. Hal ini menyebabkan mereka ketinggalan dalam memperhatikan peluang yang mengelilingi mereka. Tingkatkan kemampuan Anda untuk rileks dan melepaskan kecemasan saat berinteraksi dengan orang lain. Pikirkan tentang berapa banyak peluang yang mungkin Anda lewatkan sebagai akibat dari munculnya kecemasan diri. Anda tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi jika misalkan Anda tidak terburu-buru untuk pergi pada akhir suatu pertemuan atau menolak berkenalan dengan orang baru yang Anda pikir tidak ada hubungannya dengan proyek yang sedang Anda kerjakan, yang ternyata bisa menuntun Anda ke peluang besar tersebut. Keberuntungan karena koneksi. Setelah Anda memiliki sikap keberuntungan tersebut, Anda dapat mulai membangun koneksi atau jaringan keberuntungan. Di dunia sekarang yang terhubung secara sosial melalui media sosial ternyata mampu meningkatkan ukuran dan kualitas suatu hubungan atau koneksi melalui media sosial yang populer, yang memudahkan seseorang untuk mengelola teman-teman dalam jejaringnya. Dalam jaringan keberuntungan ini akan lebih banyak kebetulan-kebetulan yang dijumpai dan banyak hal yang tidak bisa diprediksi di sini. Bertentangan dengan anggapan umum bahwa peluang akan mendatangi, Anda perlu keluar dan menemuinya. Anda dapat meningkatkan peluang Anda untuk menemukan peluang-peluang dengan berjejaring, online, atau secara langsung. Tetaplah berhubungan dengan sekelompok besar orang-orang, teman, mantan kolega, kenalan, dan anggota keluarga, karena Anda tidak pernah tahu di mana peluang akan menampakkan dirinya. Orang-orang yang beruntung adalah mereka yang membangun dan memelihara jaringan keberuntungan yang kuat. Kita tidak dapat memaksimalkan peluang-peluang kita tanpa terlebih dahulu terhubung dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi setiap kali Anda pergi ke pertemuan atau menghadiri suatu acara, apakah orang asing memulai percakapan dengan Anda? Pertanyaannya. Atau Anda terlebih dahulu yang memulai bertemu dengan orang-orang baru? Penelitian telah mengungkapkan bahwa orang yang beruntung tampaknya dapat menarik orang lain kepada mereka dengan menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang menurut orang lain mengundang. Misalkan orang yang beruntung melalui kontak mata yang jauh lebih banyak dan tersenyum 2 kali lebih sering daripada orang yang menganggap dirinya tidak beruntung. Orang yang beruntung juga cenderung memiliki bahasa tubuh terbuka 3 kali lebih banyak daripada orang yang tidak beruntung. Jadi sedikit kesadaran diri tentang bagaimana kita berinteraksi secara sosial dapat membuat perbedaan dalam berhubungan dengan orang lain. Baiklah, apakah informasi ini bermanfaat buat Anda? Pemirsa, itu bagian ke-74 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum, agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa di bagian yang berikutnya.